Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama saya Advokat Dian Nurlian di channel Literatur Hukum, channel referensi hukum bagi masyarakat Indonesia. Baiklah, dalam kesempatan kali ini kita akan membahas tentang duduk perkara atau tentang hak lapor seseorang dalam suatu perkara tindak pidana. Namun sebelum kita membahas tentang siapakah yang berhak melapor tindak pidana ini, ada baiknya sahabat literatur hukum sekalian dukung channel ini dengan cara subscribe, like, komen, and share video-video dari literatur hukum. Dan ingat, jangan lupa aktifkan lonceng notifikasinya agar sahabat literatur hukum sekalian tidak ketinggalan info-info menarik dan terbaru dari literatur hukum. Baiklah, beberapa hari yang lalu kita mendapat telepon ya dari salah satu klien kita. Dia mengatakan, Pak Dian, bagaimana sah atau tidakkah lain korban, lain nama korban, lain juga orang yang melapor. Ini terkait dengan penyerobotan tanah dan perusakan tanaman yang dalam tanda kutip ini yang harus diselesaikan prayudisialnya terlebih dahulu. Tapi mereka menanyakan bahwa sertifikat tanah atas nama A yang melapor B, sementara A dan B ini diketahui secara umum dia adalah suami istri, sementara secara hukum mereka tidak memiliki surat nikah. Nah, bagaimana ini Pak Dian, sah atau tidak pertanyaan ini? Jadi untuk menjawab pertanyaan sahabat kita tadi, kita akan menguraikan panjang lebar terkait dengan hak melapor. Terkait dengan siapakah yang berhak melapor tadi, ya, maka kita lihat dulu tindak pidananya. Kalau dia delik aduan, maka korban yang harus melapor. Kalau dia delik umum, maka semua orang yang mengetahui terkait dengan tindak pidana tersebut boleh juga melapor, termasuk juga delik-delik khusus. Nah, sekarang kita berbicara nih di delik aduan, karena terkait dengan delik aduan. Nah, delik aduan ini bisa diproses suatu tindak pidana berdasarkan pengaduan korban. Nah, sekarang siapakah korban? Kita anggap saja ini dalam permasalahan ini tanah tersebut adalah milik istri si Polan, sementara si Polan yang membuat laporan. Sah atau tidak? Maka jawabannya adalah sah. Kenapa? Karena dia suami istri. Ketika hak istri adalah hak suami dan hak suami adalah hak istri, jadi otomatis suami istri ini, satu rumah tangga ini menjadi korban ketika tanahnya diserobot, ketika tanamannya dirusak, ketika sawitnya dicuri dan lain sebagainya. Maka dia akan merasakan juga, walaupun hanya atas nama istri atau atas nama suami, mereka berhak. Nah, termasuk juga anak-anaknya juga berhak, karena ini kan delik aduan katanya, kalau bukan korban. Nah, sementara ini sertifikat kan atas nama istrinya, dia tetap sah walaupun dia secara hukum tidak memiliki surat nikah, tapi secara umum mereka sudah menikah dan hidup bersama sudah puluhan tahun, sudah punya anak dan cucu. Nah, kemudian punya kakak dan ketipih. Nah, intinya mereka juga sudah sah suami istri. Jadi jawabannya, apakah sah seorang suami melaporkan kepada polisi terkait dengan kerugian istrinya? Jawabannya adalah sah. Nah, kemudian proses hukumnya tetap berjalan seperti biasa dan istrinya juga dipanggil nantinya sebagai saksi korban dan saksi pemilik, karena mungkin juga terkait dengan bukti-bukti kepemilikan dan terkait juga dengan asal-usul tanah, dan juga terkait dengan hubungan suami istrinya nanti mungkin bisa diserahkan kakak dan keterangan menikah
dari atau keterangan suami istri dari yang berkompeten, mungkin kepala desa, lurah, camat, atau dari catatan sipil langsung, sehingga jelas hubungan suami istri itu adalah satu kesatuan. Apabila suami rugi maka istri juga ikut rugi, apabila istri rugi ya suami juga rugi, karena satu rumah tangga. Jadi sahabat literatur hukum sekalian, delik aduan ini bukan mesti kalau misalnya mobilnya atas nama saya kemudian dicuri harus saya yang melapor, enggak juga. Bisa istri saya, bisa anak saya, sepanjang kita bisa membuktikan kepemilikannya gitu. Jadi itulah tadi jawaban dari kita terhadap pertanyaan dari sahabat literatur hukum kita. Namun sebelum saya akhiri terkait dengan hak melapor ini atau korban ini, ada baiknya ya sahabat literatur hukum sekalian dukung channel kita dengan cara subscribe, like, comment, and share video-video dari literatur hukum agar channel kita terus bertahan dan terus berkembang mengedukasi bagi masyarakat terkait dengan hukum. Nah, sebelum saya tutup pertanyaan ini, apabila ada sahabat-sahabat literatur hukum yang ingin bertanya terkait dengan permasalahan hukum, khususnya permasalahan hukum baik itu pidana, perdata, ya mungkin juga administrasi, tun, bisa juga terkait dengan hukum rumah tangga, pengadilan agama, pengadilan dagang, dan lain sebagainya, silahkan tulis di kolom komentar di bawah ini, nanti akan saya jawab. Dan apabila ada saran-saran dari sahabat literatur hukum sekalian, sangat kita harapkan, silahkan tulis di kolom komentar, insya Allah pasti akan kita ikuti. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.